Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, kita akan melihat bagaimana orang-orang yang sangat taat, orang-orang yang eh, mengikut aturan-aturan, ajaran-ajaran agama di luar kekristenan. Namun bagaimana Tuhan menjamah hati mereka, bagaimana Tuhan memulihkan mereka, bagaimana Tuhan menyatakan mujizat kepada mereka. Saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Asal saja engkau percaya, maka apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu sangat mungkin bagi Tuhan. Dia adalah seorang keluarga dari seorang guru ngaji. Omahnya dan kakeknya adalah seorang ustadz, dan bagaimana dia mengenal Yesus Kristus. Ya, saudara-saudara, mari kita ikuti bersama kesaksian berikut ini. Kakek dan nenek saya itu adalah ustadz, kakek saya ustadz dan nenek saya itu pengajar ngaji. Jadi kami dari kecil, saya dengan kebetulan kami bertiga bersaudara, saya dan abang saya pada saat itu wajib belajar mengaji. Jadi waktu saya sudah kelas 6 SD, saya sudah khatam Al-Quran, sudah tamat dengan Al-Quran. Suami saya masuk ke agama saya, ke Islam. Sebelumnya Islam ikut saya, bacalah Alkitab setiap hari. Baca Alkitab setiap hari. Ya pada saat itu saya mulai membaca setiap pagi, saya mulai teduh. Biasanya saya cuman dulu pertamanya sempat saya bolong-bolong bacanya, tapi walaupun itu Tuhan pun tetap suruh saya baca, belajar. Jadi sebelum engkau mengenal, kata Tuhan, sebelum engkau mengenal pasanganmu, kenalah aku dulu. Kasihanilah aku dulu. Sayangi aku dulu, baru engkau bisa mengasihi suamimu, menyayangi suamimu. Jadi itu yang saya rasakan. Berarti Tuhan katakan benar. Seperti Tuhan bilang, kasihlah Allahmu. Setelah itu baru kau bisa mengasihi orang-orang di sekitarmu. Itu benar. Jadi saya selalu berpikir kalau Tuhan itu memberikan jalan kepada saya, walaupun dengan proses, walaupun dengan pembentukan, walaupun dengan sakit hati, penderitaan, rupanya semuanya indah pada waktunya. Saya belajar mengenal keluarga saya. Saya pada saat semua yang Tuhan katakan kepada saya dalam firman itu, bagaimana harusnya saya menjadi seorang istri, harusnya saya menjadi seorang ibu, yaitu patuh dan taat kepada suami seperti kepada Tuhan. Jadi saya lakukan itu. Saya tidak pernah mengeluh apa yang suami saya katakan. Dan sekarang pada saat saya sudah banyak menerima kekurangan suami saya, menurut saya, dia pun sudah mulai sedikit demi sedikit berubah. Karena pun saya sudah berubah. Saya sudah tidak sakit hati apa yang dikatakannya, apa yang dia bilang selalu senyum. Jadi sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Reni Indasari, saya berumur 40 tahun, dan saya tinggal di salah satu daerah di Pulau Sumatera. Jadi malam ini saya akan memberi kesaksian kepada teman-teman sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah mengenal Tuhan Yesus, dan supaya lebih belajar lagi mengenal Tuhan Yesus. Awal saya mengenal Tuhan Yesus pada saat saya masih SMA juga, teman-teman saya juga satu kelas dengan saya waktu sekolah juga, saya sudah pernah mendengarkan Tuhan Yesus. Pada saat itu, kalau tidak salah saya mendengarkan khotbah pertama kali di RCTI, ada pernah khotbah yang
saya lupa namanya, tapi dia selalu muncul pada saat hari Minggu jam 1 siang. Itu saya mulai mendengarkan itu, tapi saya tidak terlalu ambil, tidak terlalu pusing mendengar, maksudnya tidak terlalu serius mendengarkan, tapi saya kenal pada saat itu. Jadi awal mulanya juga saya adalah, eee, ibu saya adalah anak dari kedua orang tua saya yang sekarang salah satu ayah saya sudah meninggal dan ibu saya masih hidup pada saat ini. Jadi orang tua saya tidak begitu taat dengan agama, tapi saya sering ikut kakek dan nenek saya. Kebetulan kakek dan nenek saya itu adalah, ustad, kakek saya ustad dan nenek saya itu pengajar ngaji. Jadi kami dari kecil, saya dengan kebetulan kami bertiga bersaudara, saya dan abang saya pada saat itu wajib belajar mengaji. Jadi waktu saya sudah kelas 6 SD, saya sudah khatam Al-Quran, sudah tamat dengan Al-Quran. Jadi, eee, yang saya tahu waktu kecil, waktu saya SD sampai saya, SMA, saya tidak pernah, mendengarkan kakek saya ceramah bagaimana agama-agama lain tuh dibenci, dianjurkan untuk membenci. Saya tidak pernah diajarkan seperti itu. Kami tidak pernah diajarkan seperti itu waktu saya masih sekolah, karena banyak juga dari guru SD saya itu juga seorang non-muslim pada saat itu mengajar. Dan juga tidak ada permasalahan kami dulu antara, yang non-muslim, tidak pernah ada diajarkan untuk mencaci, memaki. Jadi kakek saya itu, ceramahnya hanya menganjurkan eee, untuk agamanya sendiri, untuk sholat 5 waktu, untuk rajin mengaji, untuk hormat orang tua, itu saja. Tidak pernah mengajarkan hal-hal yang untuk mencaci agama lain atau mengatakan kafir atau sebagainya. Itulah yang saya kenal dari waktu saya masih kecil, ajaran kakek dan nenek saya. Setelah itu, setelah saya, tamat SMA, barulah saya mengenal, namanya, suami saya sendiri. Pada saat itu pacaran, kami itu pacaran hanya 3 bulan, singkat kata 3 bulan, dan saya belum mengenal suami saya. Jadi hanya pacarannya hanya sesingkat itu dan tidak mengenal masing-masing, pribadi masing-masing, tidak kenal, yang pokoknya hanya cinta, hanya suka, ya sudah kami, eee, melangsungkan pernikahan. Walaupun pada saat itu, sembunyi-sembunyi, istilahnya saya, diam-diam ikut dengan suami saya untuk berumah tangga. Tapi walaupun sebelumnya menikah ikut agama Kristen, saya juga pernahkah menikah dengan suami saya. Suami saya masuk ke agama saya, ke Islam, sebelumnya Islam ikut saya, tapi dia merasa kecewa dengan, eee, pada saat ikut saya, karena tidak ada dukungan dari keluarga saya untuk mengajarkan bagaimana, beribadah dengan benar, itu tidak ada. Jadi hanya, ya sudah cukup Islam aja sudah gitu, pokoknya seiman selesai gitu. Jadi akhirnya suami saya kecewa dan dia pun kembali ke gereja, tanpa sepengetahuan saya dia, bergereja. Pada saat itulah, sekitar 2 minggu kemudian dia mengajak saya, "Ayo kita ikut saya aja," katanya. "Saya kecewa dengan keadaan ini," katanya. Ya udah, ya saya, karena itu suami saya, sepertinya dia itu tempat, pengaduan saya, hanya dialah pengharapan saya pada saat itu, saya rasa, jadi saya ikut masuk ke agama Kristen. Pada saat itu saya eee, baptis di gereja GKPS, GKPS sih, begitulah di gereja tersebut. Jadi pada saat itu saya dan suami saya pun menikah di gereja itu juga. Ya kami berdua, barulah mengenal diri kami masing-masing. Saya baru mengenal suami saya. Suami saya itu
orangnya keras, pendiriannya kuat, harga dirinya tinggi. Jadi tidak bisa apapun yang dikatakan A, tidak bisa akan berubah jadi B. Jadi pada saat saya ini saya adalah orang yang lemah. Saya hanya berpengharapan kepada suami saya, jadi saya hanya ikut saja. Saya belum mengenal Tuhan Yesus, cuman hanya saja saya dibawa ke gereja, dibawa kebaktian di rumah. Tapi yang sama sekali saya rasakan, saya tidak punya iman yang muncul pada saat itu. Hanya seperti rutinitas yang saya rasakan. Apalagi pada saat saya bergumul dengan kehidupan rumah tangga saya yang saya tidak pernah mengenal suami saya 100%, tiba-tiba kami satu rumah dan saya pribadi terkejut melihat suami saya yang sebenarnya itu seperti apa. Pergumulan itu mulai muncul dan saya tidak terima akan kok gini ya, kok begini saya harus ikut Tuhan Yesus ini, kok seharusnya saya bahagia, saya senang berpindah agama, saya senang dengan suami saya, ternyata tidak seperti yang saya duga, seperti saya harapkan. Rupanya ya akhirnya kepahitan itu muncul, akar kepahitan itu muncul sedikit demi sedikit pada saat anak kami sudah mulai bertumbuh dari kecil sampai besar. Mereka sama sekali tidak tahu, mereka hanya taunya sayalah yang membesarkan mereka. Tapi saya pribadi dalam hati tidak terima dengan keadaan ini, tidak terima kok terus yang saya tidak tahu sifat suami saya, jadi saya tahu seperti itu, lebih dominannya lebih kejam saya rasa gitu, dengan harga diri yang tinggi, dengan sifat kerasnya. Jadi pada saat saya dan suami saya kadang tidak sepaham, kadang ribut, suami saya mengatakan ya tidak memaki, cuman seperti menyindir, saya merasakan sakit hati yang luar biasa, saya kecewa. Pada saat itu juga saya tidak percaya dengan Tuhan. Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu eh, hanya hanya ada di gambar gitu, hanya ada kebetulan di rumah kami ada bagaimana Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti kepada murid-muridnya itu saja. Tuhan itu hanya tidak kelihatan, hanya nggak nampak. Jadi akhirnya akar kepahitan lah saya simpan terus menerus sampai pada saat anak saya dewasa. Bayangkan saja, saya menikah di umur 19, anak saya sekarang sudah dewasa. Itulah yang saya simpan akar kepahitan itu. Apalagi saya menghadapi juga dari pihak keluarga suami yang luar biasa bagi saya kerasnya. Jadi saya sendiri merasa kenapa Tuhan memberikan penderitaan ini gitu. Kenapa Tuhan memberikan saya bukan eh, kekuatan, tapi membuat air mata saya terus menerus. Saya eh, harus ribut hingga akhirnya kadang ya pergi, kadang marah kepada diri saya sendiri, kadang saya anggap tidak ada jalan keluar bagi diri saya. Tetapi pada saat saya mendengarkan YouTube, pertama kali saya scroll di YouTube, kemana Tuhan ya, saya mau mengadu, kemana Tuhan saya mau mencari istilahnya pencerahan hidup saya, tempat pengaduan kemana gitu. Rupanya pada saat itu saya mendengar khotbah dari Bapak Ridwan Huta Barat di YouTube, saya dengar, ya itulah bagaimana dia mengetahui rahasia perkawinan. Jadi rahasia perkawinan yang saya jumpai pada saat itu, dia berkata bahwa suamimu itu dari Tuhan, pasangan hidupmu itu dari Tuhan, anak-anakmu itu dari Tuhan. Jadi kamu tidak bisa memperlakukan mereka seperti caramu, tapi mereka harus diperlakukan seperti cara Tuhan. Akhirnya saya tahu, oh,
rupanya kenapa saya sering memberontak, saya sering marah, saya sering tidak terima kalau misalnya suami saya membentak saya gitu, apalagi pihak keluarga saya seperti, "Kenapa saya tidak punya jalan keluar?" Rupanya kata Tuhan seperti itu, karena suami dan anak-anakmu, mertuamu, semuanya itu dari Tuhan. Jadi kau tidak bisa memperlakukan seperti apa, seperti yang caramu, tapi cara Tuhan. Itulah yang membuat cara pandang saya berubah, pikiran saya berubah dalam menerima semua eee, penderitaan saya. Saya mulai melepaskan pengampunan dan akhirnya benar seperti yang saya lihat-lihat ya di manapun atau di film apapun, rupanya akar kepahitan itu dalam diri kita, itu bisa menjadikan diri kita monster yang mengerikan. Monster yang luar biasa mengerikannya itu. Karena saya pernah alami itu bagaimana saya tidak pernah, mendapatkan jalan keluar, saya pernah menyakiti diri saya sendiri, supaya saya puas, akhirnya saya pernah juga berpikir kalau saya ini ditusuk pun dengan pisau, saya tidak akan merasakan apapun, karena akar pahit itu, sudah membuat saya apatis kepada, eee, keluarga saya, anak-anak saya. Ya sudah, memang kewajiban saya sebagai istri hanya mengurus anak-anak, mengurus suami, ya udah, itu aja. Jadi saya nggak, eee, tidak peduli, walaupun mungkin saya pun suatu saat, ditabrak orang pun mungkin saya tidak akan merasakan sakit. Itulah yang monster yang dalam diri saya itu keluar. Berarti apa yang ada di diri kita sekarang tuh bisa membuat kita menjadi orang yang paling jahat, ataupun kita bisa berbuat jahat pada diri sendiri. Jadi pada saat saya melepaskan pengampunan, saya baru tahu, bahwa Tuhan itu, inilah saatnya saya berubah. Bagaimana cara sudut pandang saya berubah, cara mengenal saya berubah, dan pendeta, Ridwan Huta Barat juga mengajarkan, bacalah Alkitab setiap hari. Baca 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 Alkitab setiap hari. Ya pada saat itu saya mulai, membaca setiap pagi, saya mulai teduh. Biasanya saya cuman dulu pertamanya sempat saya bolong-bolong bacanya, tapi walaupun itu Tuhan pun tetap suruh saya baca baca, belajar belajar. Jadi saya pada saat semua yang Tuhan katakan kepada saya dalam firman itu, bagaimana harusnya saya menjadi seorang istri, harusnya saya menjadi seorang ibu, ya patuh dan taat kepada suami seperti kepada Tuhan. Jadi saya lakukan itu. Saya tidak, pernah mengeluh apa yang suami saya katakan. Dan sekarang pada saat saya sudah banyak menerima kekurangan suami saya, menurut saya, dia pun sudah mulai, sedikit demi sedikit berubah. Karena pun saya sudah berubah, saya sudah, tidak sakit hati apa yang dikatakannya, apa yang dia bilang selalu senyum. Jadi dia pun berubah lama-lama, tidak, mengurangi kata-kata yang membuat saya sakit hati. Itulah yang membuat saya, "Oh, itu rupanya benar kata Tuhan, saya harus seperti itu." Jadi, eee, rupanya pernikahan itu, ikut Tuhan itu kalau hanya dari pernikahan, ternyata itu, salah, sangat salah. Menikah, ikut Tuhan dengan berumah tangga, karena kita berpengharapan dengan suami, bukan berpengharapan kepada Tuhan, itu salah ternyata. Jadi sebelum engkau, mengenal, kata Tuhan, sebelum engkau mengenal pasanganmu, kenallah aku dulu. Kasihanilah aku dulu. Sayangi aku dulu, baru engkau bisa mengasihi suamimu, menyayangi suamimu. Jadi itu yang saya rasakan. Berarti Tuhan katakan benar, seperti Tuhan bilang, "Kasihlah Allahmu, setelah itu baru kau bisa mengasihi orang-orang di sekitarmu." Itu benar. Jadi saya selalu berpikir kalau Tuhan itu
memberikan jalan kepada saya, walaupun dengan proses, walaupun dengan pembentukan, walaupun dengan sakit hati, penderitaan, rupanya semuanya indah pada waktunya. Saya belajar saya belajar saya belajar, mengenal keluarga saya belajar mengenal suami saya belajar mengenal mertua saya, orang-orang di sekitar saya. Walaupun mereka marah, walaupun mereka benci atau apapun, tetapi tetap saya sampai sekarang ini saya tetap tersenyum, tetap, walaupun seperti itu tetap tidak ada sakit hati lagi, tidak ada, dendam lagi. Saya hanya bisa, tersenyum, ketawa gitu, ya sudah kalau mereka seperti itu, ya sudah pokoknya saya tidak seperti itu. Saya berusaha menjadi orang yang baik di, eee, mata Tuhan. Gitu. Jadi setelah saya melepaskan semua pengampunan, anak-anak, sudah besar, suami saya sudah, menerima saya, menerima perubahan saya dan dia senang, dia pun tidak seperti dulu lagi, datanglah, eee, pelayan gereja seorang pendeta HKBP datang kepada saya menawarkan, "Ayo, Ibu jadi pelayan kita di rumah Tuhan." Pada saat itu suami saya bingung, bingungnya begini, suami saya sendiri, saya belum menceritakan suami saya sendiri itu mempunyai talenta yang tidak biasa dari orang seperti orang kita biasa. Dia itu, mempunyai garis keturunan yang kita bilang yang bisa menyembuhkan orang, tapi menyembuhkannya bukan dalam arti, eee, dari gimana saya bilang Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesuslah yang dia doakan gitu tidak, eee, kalau saya bisa kasarnya saya bilang dukun, ya suami saya seperti itu. Keturunan mereka keturunan, dukun. Jadi suami saya bisa melihat hal-hal yang, tidak bisa kita lihat atau zaman dahulu rumah ini zaman dulunya gimana, bisa suami saya melihat itu. Jadi pada saat, suami saya ditawarkan oleh pendeta itu untuk saya menjadi pelayan, ya pergumulan juga dalam rumah tangga kami. Pergumulan, akhirnya dia berpikir, "Ya sudah," dia bilang, "coba aja." Ya udah, saya senang pada saat itu, mulai belajar menjadi calon sintua di gereja saya. Saya belajar sekitar 1 tahun 3 bulan dan kemudian belum sampai setahun, cuman 2 bulan saya juga dipercayakan sebagai bendahara di gereja, di HKBP, di tempat saya melayani. Saya pada saat itu bingung, bingung. Saya tidak punya basic, eee eee, melayani. Maksudnya panggilan saya itu saya tidak tahu bakalan saya akan dipanggil oleh Tuhan dan juga tidak punya basic untuk menjadi bendahara, gitu. Bendahara apalagi memegang uang persembahan Tuhan. Saya tidak punya basic itu, tentang akuntansi atau segalanya tidak punya. Jadi saya heran dengan Tuhan, kenapa kok Tuhan kasih saya, eee, kerjaan ini gitu. Maksudnya dikasih saya kepercayaan ini gitu, padahal saya masih belajar menjadi pelayan Tuhan, terus tiba-tiba dipercayakan tanggung jawab yang begitu besar, memegang persembahan Tuhan kalau saya bilang untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi, ya sudah, saya mengiyakan, tanpa sadar saya mengiyakan. Tapi saya tanya dulu sebelumnya kepada Tuhan, saya tanya, "Tuhan, apakah saya bisa, bertanggung jawab kepada apa yang Kau percayakan?" Rupanya kata Tuhan kepada saya pada saat itu Tuhan katakan, "Iya, ambillah," kata Tuhan, "ambil, ambil itu," katanya Tuhan, "supaya kau belajar," kata Tuhan, "belajar bagaimana kau bisa, menjadi orang kepercayaan, di dalam gerejamu, di dalam tempat, kau sekarang melayani." Begitu ya Tuhan, ya udah
saya ambil. Jadi selama saya jadi calon sintua, sampai saya jadi sintua sekarang pun, saya masih tetap megang bendahara gereja. Dan saya juga berdoa kepada Tuhan, ya saya harus menjadi bendahara yang benar di mata Tuhan. Akhirnya pada saat bulan 4 kemarin, saya ditabalkan menjadi sintua. Pada saat itu, sebenarnya saya belum siap menjadi sintua. Saya bilang sama pendeta saya belum siap, Pak Pendeta, karena saya masih menikmati, masih belajar menjadi seorang calon sintua. Kata Bapak Pendeta saya, "Sudah ambil saja, kita kekurangan pelayan," katanya. "Jadi kalau Ibu sudah jadi sintua, Ibu sudah bisa bergerak kemana-mana melayani," katanya. Ya saya tanya sama suami, "Gimana?" Kata suami, "Ya sudah, kalau memang begitu yang baiknya," katanya. Ya udah saya pada saat bulan 5 kemarin, bulan 6 kemarin saya ditabalkan menjadi seorang sintua, lalu saya seperti, mendengar kata Tuhan. Tuhan bilang kepada saya, eee, "Engkaulah rekan kerjaku," kata Tuhan. Luar biasa luar biasa kata-kata itu, yaitu rekan kerja Tuhan. Makanya saya, senang pada saat ditabalkan. Saya sudah menjadi rekan kerja Tuhan, rekan kerja Tuhan. Jadi pekerjaan saya, seorang sintua saya anggap, dan yang berhak menilai itu Tuhan. Jadi pekerjaan saya rasa itu sudah benar, walaupun di mata manusia saya tidak benar, tapi Tuhan menilai saya karena saya memegang ukuran Tuhan, bukan ukuran manusia. Jadi walaupun saya menjadi sintua, mungkin, kenapa, saya tetap bisa tinggal di daerah yang saya lahir di daerah ini, saya besar di sini, sekolah di sini, kakek nenek saya juga di sini, ibu dan ayah saya juga di sini, mmm, eee, su saya suami saya pun bekerja di sini, anak-anak saya sekolah di sini juga. Kenapa saya bisa bertahan dengan orang tua saya, masih berhubungan baik walaupun ya awalnya mereka tidak menerima. Ya kita tahu siapa yang tidak, sedih, tidak terluka jika anaknya berpindah agama, semua pasti orang tua seperti itu. Jadi kenapa orang tua saya masih menerima saya dan kami bisa bertahan di daerah ini, padahal orang-orang di luar saya mengenal saya, sudah berpindah mengikuti agama saya, itu agama Kristen. Eee, kami saya pribadi, saya berusaha menjadi orang yang terang, menjadi orang terang dan menyinari sekitar saya. Jadi pada saat, ibu saya dulu tidak suka kepada saya, benci kepada saya, berusaha terus mendekati ibu saya dengan, eee, pada saat dia sakit, pada saat dia, butuh berobat, pada saat dia, eee, butuh seseorang untuk, bertukar pikiran, saya selalu mendekatinya bukan karena ada niat dalam hati saya untuk diterima, tidak. Saya hanya berpikir saya harus menghormati dan mengurus orang tua saya, selagi saya masih bisa, karena itulah kewajiban saya anak kepada orang tuanya. Itu yang saya lakukan yang pertama. Rupanya pada saat saya melakukan hal itu terus-menerus, ibu saya berubah pikiran, hatinya terbuka untuk saya, dia menerima saya, walaupun kami beda agama, dia menerima saya, dan menerima anak-anak saya juga, menerima suami saya. Apalagi setelah waktu dia berlebaran, ya kami masih tetap juga, istilahnya memberikanlah, sekedar untuk berlebaranlah untuk, ibu saya. Jadi saya pribadi bukan untuk meminta direstui, untuk meminta diyakini bahwa, saya tuh harus diterima, tidak. Memang kewajiban saya sebagai seorang anak, saya harus menghormati orang tua saya harus mengurus dia, gitu. Jadi akhirnya apa yang saya buat itu
Ya puji Tuhan, eee, orang-orang di sekitar itu melihat, dan mereka yang, biasanya berkata-kata itu, "Oh, udah masuk Kristen, itu kafir," atau segala macam, tidak pernah lagi mengatakan itu, tidak pernah lagi mengatakan itu bahwa saya, eee, kafir atau apapun, tidak pernah. Mereka malah salut kepada saya, walaupun saya berbeda tetapi, selalu menolong, selalu memberikan bantuan kepada orang tua saya, adik-adik saya juga, adik saya, seperti itu. Seperti sudah, kami ini keluarga, sudah tidak ada lagi perbedaan kami, gitu. Walaupun saya datang ke sana, saya tanya, "Apa kabar?" eee Ibu, adik-adik saya tengok, anak-anaknya juga, jadi tidak ada lagi perbedaan dari kami, gitu. Tetap seperti dulunya lagi, tetap bersaudara kandung antara anak dengan ibu. Jadi, itulah yang saya rasakan pada saat saya, melepaskan pengampunan. Banyak sekali, Tuhan berikan jalan kepada saya pada saat saya melepaskan pengampunan, yaitu bagaimana, eee, saya dijadikan, diajak melayani Tuhan, bagaimana saya juga, orang tua saya juga sangat berubah kepada saya dan tidak menerima menerima perbedaan saya, dan dia melihat, saya ingin dia melihat saya itu adalah, eee, Tuhan bagi, melihat saya, Yesus ada di diri saya untuk bisa, menolong, ibu saya. Jadi itulah yang, suami saya juga berubah, tidak seperti dulu lagi, heeh. Mukjizat itu saya rasakan yang luar biasa. Tuhan, eee, anak-anak saya pun, bukan, seperti, memang tidak semua anak-anak saya seperti yang saya harapkan, tapi mereka, eee, masih belajar bagaimana mengenal Tuhan. Kebetulan karena suami saya pun juga masih juga memegang, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia, masih juga ikut saya beribadah, ikut juga dalam doa-doa yang kami bentuk, walaupun, eee, apa yang dibuatnya itu luar biasa, tidak seperti yang saya, itulah, dari saya, bagaimana luar biasanya perubahan yang saya alami waktu ikut Tuhan Yesus. Jadi, cuman yang saya masih bingungkan di sini, saya masih bingung, eee, penolakan yang saya alami itu, bukan penolakan, saya heran bagaimana, orang yang seiman dengan saya, wah, mereka mengetahui bahwa mengikuti Tuhan Yesus itu hanya sekedar mengikuti, jadi hanya sekedar mengikuti, hanya percaya Tuhan Yesus itu ada, mereka beribadah, mereka berdoa, itu aja cukup. Setelah itu, ya udah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain, entah, menghakimi orang, seperti itu. Jadi saya merasa heran saja, kenapa orang kita, sudah lahirnya dari kecilnya dari Kristen, tetapi sudah, eee, istilahnya sudah dewasa, tapi kenapa juga masih juga berpikir secara seperti perjanjian lama gitu. Ya seperti hukum Taurat, hanya mengikuti apa yang dikatakan hukum Taurat, tapi tidak mengerjakan gitu, tidak berbuah imannya gitu. Itu yang lebih lebih heran saya daripada, yang muslim gitu. Saya tidak mendominasi dengan agama lain, tapi cuman saya mengatakan kenapa yang saya jumpai di jemaat saya, di teman saya seiman di gereja, mereka hanya percaya dengan Tuhan, tapi untuk hal-hal lain cukup percaya sama Tuhan bakalan mereka masuk surga gitu. Jadi itulah yang saya sekarang, lagi perjuangkan di gereja saya supaya cara sudut pandang mereka itu berubah, jangan seperti, eee, mengenal Tuhan Yesus hanya, datang ke gereja seperti rutinitas, datang ke gereja, duduk, berdoa, ibadah, mendengarkan khotbah, setelah itu pulang, ya udah selesai.
besok Minggu kemudian datang lagi. Jadi saya juga sedang berjuang dengan jemaat saya supaya mereka berubah cara sudut pandang mengenal Tuhan. Makanya kami selalu kumpul pelayan sekolah minggu, ya, pelayan sekolah minggu. Saya juga melayani anak sekolah minggu. Bagaimana anak sekolah minggu itu saya ajarkan supaya ayo dekat sama Tuhan dalam arti anak-anak itu harus diajarkan berdoa. Saya selalu ajarkan pada saat ibadah, saya selalu nasihati bangun tidur harus berdoa atau segala macam itu. Nah, saya tekankan kepada anak-anak bagaimana ikut Tuhan. Habis itu saya selalu bilang Tuhan itu memang tidak kelihatan. Nah, saya selalu bilang kepada anak-anak, Tuhan itu tidak kelihatan, tapi Dia ada di sebelah kita. Karena ada lagunya seperti itu. Jadi anak-anak sekolah minggu selalu saya ajarkan dan tekankan seperti itu. Jadi mereka pada saat mereka melakukan aktivitasnya di luar dari kami melayani, mungkin dia akan teringat dengan kata-kata itu. Ada Tuhan di samping kita. Jadi juga saya pada saat juga melayani bersama-sama para pelayan di gereja saya, yaitu di sekolah minggu ataupun bersama istilahnya kalau di HKBP itu parhalado ya, majelis gereja. Saya selalu tekankan kepada mereka untuk selalu meluangkan waktu ibadah setiap paginya, membaca Alkitab, berdoa, mengucapkan syukur kepada Tuhan, supaya belajar kenal Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, supaya mereka berubah cara berpikir mereka, cara pandang mereka tentang Tuhan Yesus. Jadi saya ingin orang lain juga seperti saya orang lain juga berubah. Jangan hanya kenal Tuhan Yesus hanya dari A sampai ke A. Saya mau orang-orang di sekitar saya juga harus kenal Tuhan Yesus dari A sampai Z, supaya pada saat ya Tuhan sudah menentukan waktunya, tidak akan sia-sia apa yang kita lakukan di dunia. Banyak sekali perubahan yang saya rasakan dalam mengikuti Tuhan, yaitu walaupun saya merasakan sakit, merasakan pedihnya, memang ikut Tuhan saya rasakan Tuhan Yesus itu tidak enak. Saya merasakan semuanya itu tidak enak. Tapi ada satu yang membuat saya bangga kepada Tuhan. Dia datang kepada saya. Penderitaan yang saya alami itu membangkitkan dalam diri saya, jangan hanya ikut Tuhan itu formalitas gitu. Jangan hanya ikut Tuhan itu hanya sekedar. Jangan ikut Tuhan itu hanya pada saat kita butuh Tuhan. Jadi pada saat saya sekarang dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dibenci orang, ada juga orang tidak suka sama saya ataupun dimaki orang lah istilahnya begitu. Saya tetap puji Tuhan, yaitu mungkin Tuhan memberikan saya pembelajaran supaya iman saya harus lebih dewasa lagi. Iman saya harus tinggi, pertumbuhan iman saya harus lebih naik lagi. Karena juga seperti Bapak Ridwan Huta Barat itu bilang dalam khotbahnya, harus jatuh bangun, ikut Tuhan Yesus tuh harus jatuh bangun. Dia akhirnya aku Tuhan Yesus itu di depan, aku itu di belakang. Gitu. Seperti itulah kira-kira kesaksian saya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara, bagikan terus sayang-sayang kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya.